صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Hadirin muhtaromin, para alim, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Istiqamah Al-Hadi ingkang insyaallah sedaya dipunmulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo penjelasan kula dherekaken tansah muji syukur wonten dalem Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatipun dhateng kita katite wonten enjang menika kula sami kami jamaah syukur, kemudian kita zikir dan kita tolak dulu. Mudah-mudahan sedaya kita panjenengan menika mangke saged dados amal saleh kita ingkang saged dipun tampi lan kawula wonten dalem Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para bapak dan para ibu, tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah. Itu artinya bila awal ini umurnya 19 tahun. Makin lama usia kita itu makin bertambah jumlahnya, tapi hakikatnya kita itu sudah kalah umur. Kita menuju ke tempat kematian, makin dekat. Oleh karena itu, monggo biasa kula aturi meningkatkan agengipun kita. Salate aja kecek. Ora ana ibadah sing paling mulya, paling utama ganjarane melebihi ibadah salat wajib. Ibadah nopo mawon kalah ganjarane nek dibandingke karo sholat 5 waktu. Oleh karena niku monggo sholate ditemen, ojo nanti keter, jaga waktu itu. Bapak Nabi pernah mengingatkan kepada kita, man kana yaumuhu khairan min amsi, sing sapa wonge dina iki taun iki kok luwih apik tinimbangane dina iki taun iki, wa rahmatun, orang itu beruntung. Panjenengan awake dhewe termasuk sing ngomong iki iso meningkatke ibadah iku, maka kita beruntung. Wa man kana yaumuhu sawa'an min amsi, sing sapa wonge dina iki taun iki sasi iki luwih kok padha wae karo taun iki, wa khosir, wa mongko utahe wong mau khosir. Jangan sama dengan kemarin, rugi kita. Mari kita tingkatkan. Makin banyak usia kita, makin meningkat amal ibadah kita. Itulah orang yang beruntung. Nek gur podo apa meneh wa man kana yaumuhu syarran min amsi, sing sapa wonge dina iki taun iki kok luwih elek, luwih ledra-ledre taun-taun. Wa halikun, wa mongko wong kuwi iku halikun rusak segalanya, rusak ibadahipun, rusak masa depanipun, rusak segala. Oleh karena itu monggo panjenengan kami kula aturi lebih meningkatkan ibadah itu dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun 1445 ini lebih baik ibadah kita dibanding dengan tahun 1444 tahun kemarin.
Itulah orang-orang yang beruntung. Allahumma Amin. Jangan robbal. Para bapak, ibu, para ibu, ingkang menika kula namung mbok menawi panjenengan latih mira. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga itu yang pun sering melihat kalimat Allah di pintu-pintu surga, di tiang-tiang surga terdapat tulisan Allah dan di sampingnya tulisan Muhammad. Allah akan paham bahwa itu Tuhan semesta alam. Tapi Muhammad itu siapa? Penasaran dia kan? Iki orang jenenge Muhammad mulia sekali. Karena namanya saja disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kan Nabi atas penasaran. Kemudian matur dari Allah, ya Allah, Muhammad itu sinten. Kok asmanipun disandingkan kalian asma penjenengan. Allah berkata, "Hei Adam, dengarkan baik-baik. Kau tidak boleh cemburu. Kau tidak boleh meri. Muhammad itu kekasihku. Habibi," kata Allah. Dia adalah Rasul akhir zaman, Nabi akhir zaman. Maka kamu tidak boleh cemburu karena dia adalah kekasihku. Ketika pembicaraan antara Nabi Adam dan Allah itu, Ibu Hawa mendengar. Maka ketika Ibu Hawa ingin dilamar oleh Nabi Adam untuk jadikan istri, Ibu Hawa cara saiki jaluk undangan. Kula purun panjenengan nikah, tapi kula nyuwun mahar. Maharnya apa? Apa emas pria? Enggak. Saya minta mahar sholawat kepada Muhammad. Nabi Adam bingung, soal apa? Baru tahu kok. Maka dia mendekat kepada Jibril. Jibril ditanya, "Hai Jibril, membaca sholawat kepada Muhammad itu kalimatnya seperti apa?" Jibril menjawab, kalimatnya Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Baik kalau begitu. Maka Nabi Adam kemudian menemui Hawa, kemudian dikasih mahar, diajari maksudnya, diulang membaca sholawat Sallallahu ala Muhammad. Itulah para bapak dan para ibu, bacaan sholawat Jibril ini adalah sholawat tertua dan itu disebut sholawat Jibril. Para ulama-ulama usholihin, ulama-ulama salaf itu mengidolakan sholawat ini, paling disukai. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Sholawat yang paling mudah dan paling digemari oleh para ulama-ulama soleh. Bila penjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu, taaturi memperbanyak membaca sholawat Jibril. Seorang ulama pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan, Jawa Timur itu memberikan tausiah bahwa sholawat Jibril ini adalah sholawat untuk keselamatan di dunia ini. Mana pengen selamat uripe, selamat saka fitnah, karena itu banyak fitnah. Selamat dari kefikiran, selamat dari penyakit, selamat dari macam-macam. Wiridlah sholawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Sehari tidak kurang dari
100 kali itu ijazah dari para ulama. Kalau begitu rata-rata dia malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel itu mengidolakan dan menjanjikan pertolongan besok dari kiamat terhadap orang-orang yang suka membaca sholawat. Nah, sholawat yang sekarang sedang diidolakan dan disukai oleh para ulama-ulama kita adalah sholawat Jibril, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Kalau langsung balik, saya lupa namanya itu. Seorang ulama pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat Lamongan itu mendikte yang sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad itu adalah untuk keselamatan dunia. Sementara Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu adalah untuk keselamatan di akhirat. Nah, kedua sholawat ini hiburan pulau monggo dodi. Nah, setelah sebenarnya apa nak esok motornya sholawat Jibril, nanti mau tidur motornya sholawat biasa itu untuk ibadah. Sing penting awake dhewe aja lali maca sholawat. Tiap harinya aja lali. Sebab apa? Sholawat itulah yang nanti akan dapat menolong kita, yang akan dapat mendapat syafaat dari Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, ayyuman ahadtu bisafaatika ya Rasul. Siapakah orang yang berhak mendapat syafaatmu ya Rasul? Kata Rasulullah, aksarukum alaiya sholatan. Paling banyak di antara kalian membaca sholawat kepada aksarukum alaiya sholatan. Paling banyak di antara kalian membaca sholawat kepada para bapak, wakil besok, bapak ibu, wakil besok. Pilih-pilih yang kiamat itu, Masya Allah, hari-hari yang sangat mencekam. Semua orang ketakutan, tidak ada pertolongan. Hanya Muhammad Rasulullah yang kita jaga-jaga ke pertolongan. Sahabat. Berapa Nabi itu ada Syafi'un Musyafa. Syafi'un Musyafa. Nabi yang dapat mensyafaati dan diterima syafaat. Nabi yang dapat menolong dan diterima pertolongan. Karena soal nolong mungkin kata film, tapi belum tentu diterima pertolongannya dari kiamat itu. Kecuali Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ini apa ini? Monggo sholawat Rasulullah. Tambah usia kita, tambah banyak kita membaca sholawat. Saya baca kitab itu Syekh Ibnu Qayyim Al-Jawzi itu mengatakan di dalam kitabnya Mizanul Ma'ad, ditanya oleh seorang muridnya, ya Syekh, bagus mana membaca istighfar dan membaca sholawat? Atau bagus mana membaca sholawat dan zikir-zikir yang lain termasuk istighfar? Ibnu Qayyim Al-Jawzi mengatakan demikian, itu ya kondisi badanmu. Kalau kau itu merasa kotor, merasa tidak bersih, maka sabun itu lebih penting daripada parfum katanya. Artinya istighfar itu nek kowe iki akeh rumangsa akeh dosane, istighfar itu lebih penting daripada yang lain. Kalau sudah merasa baik dan baik terus, maka parfum lebih penting daripada sabun. Oleh karena itu, istighfar dan sholawat harus kita gandeng.
nek pancar rumangsa barakan dosa istighfar ya. Mata istighfar ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nah, duwi rumangsa yen rada awal kepena. Kita ini gampang kok. Angger seminggu jitik kok sregep, terus makan HP. Angger ibadah makin semangat, sholat itu merasa nikmat, ngaji dan ini merasa nikmat. Itu berarti kita sudah makin baik. Tapi kalau merentot terus itu banyak istighfarnya perlu diperbanyak. Kok jak sholat karena ada jeledra-ledri berarti itu perlu motor istighfar yang banyak. Nah, itu bisa dirasakan kita semua. Nah, sholat orang nikmat, pamanian Ramadan, orang jamaah malah dulu betul, itu berarti sudah makin baik. Sholatnya diperbanyak. Hati kita kalau sholat warga, ngaji warga, ibadah warga, istighfarnya diperbanyak. Jadi orang lain tidak bisa menilai apakah kita ini orang baik atau tidak, suci atau tidak, sudah baik atau belum, itu kita sendiri. Kita rasakan sendiri bagaimana kita ini beribadah. Kalau monggo niki istighfar dan juga sholawat. Kalau lebih malas di dalam kitabnya ini kitab Mizanul Ma'ad itu kalau tulis ini. Beliau pernah ditanya, ya Syekh, ya bukan ditanya, di dalam kitabnya itu beliau menulis arba'atun tujlibul arja. Arba'atun utawi ana perkara papat tujlibu pak jim lambak. Tujlibu niku maknane nglancarake. Al-arja itu piro-piro rezeki. Ada 4 perkara yang bisa melancarkan rezeki. Nyambut gawine diparingi gampang. Nek awake dhewe iki kok usaha gagal, ngene gagal, ngono gagal, jenah-jenah apik-apik cuma rasido. Itu ada ijazah dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Mizanul Ma'ad. Arba'atun tujlibul arja. Ana perkara papat sing bisa melancarkan rezeki. Al-awalu utawi sing pertama itu qiyamul lail. Bapak Ibu salat dunia selalu. Yo walau rakaatan lah senajan rakaat. Syukur gelem sholat rakaat dengan perincian 8 rakaat 3 witir. Itu luar biasa, masya Allah. Kalau kulino, masya Allah enak. Dilalah Allah masih buka dilalah. Sholat malam, sholat malam itu toh diangkat derajatnya oleh Allah. Dilancarkan rezekinya oleh Allah. Setelah sholat ya terus mau istighfar, jalur ngapura dan berdoa. Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasul, ya Rasul, kapan doa itu didengar oleh Allah? Mata doa asma ya Rasul. Kanjeng Nabi ngendika jauhul laili wa duburi sholatil maktudah. Doa didengar oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, yaitu ketika doa itu diucapkan, dipanjatkan tengah malam dan setelah sholat wajib. Mungkin ada sholat itu ampun selesai. Ya berdoa dulu lah. Bahasa apa begitu? Monggo, monggo lah. Biasanya cok dipimpin kalau imam wong ahli sunnah itu cok mimpin doa ketika orang itu sebab
orang-orang ahli sunnah itu ya menyadari lah, mengerti tidak semua orang pandai berdoa, tidak semua orang pandai zikir, maka beliau memberikan tuntunan agar sang imam itu memimpin doa dan juga memimpin zikir. Seandainya jamaahnya itu ada yang pandai berdoa, monggo ajeng donga dhewe mboten apa-apa, enggak masalah, tidak apa-apa. Oh, tidak harus jamaah. Nah, ini kanggone wong sing ora paham tentang zikir, tidak pada tentang doa, itu saja imamnya itu. Pasti itu. Tidak ada imam donga elek mboten enten. Dongane mesti apik-apik. Jadi salah satu daripada hal-hal yang menjadikan kita ini, yang menjadikan lancarnya rezeki itu adalah satu qiyamul lail. Tapi ingat ya, kalau niate ya, nek sholat bunyi niate ya ibadah, ojo niat sing lagi dodolane ojo tiru itu mati. Nah, itu sampingan. Sing penting niate ibadah. Wasani utawi nomor lorone al-idhkaru fis shabahi wal masai, zikir pagi dan sore, esok sore tanpa zikir. Ibu-ibu sebaiknya di prepare sambil ngomong anak kita jadi bening di boten napa-napa, kali masak bisa karo dodol ya apik. Pokoknya monggo lambe itu, mulut kita ini basah dengan sholawat, basah dengan zikir, basah dengan istighfar, basah dengan foto subhanallah, 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 basah. Ojo dintake mulut kita itu untuk ngerasani pambone. Itu malah mubazir. Foto-foto kelangan, foto-foto mengucapkan suatu itu mendingan kita untuk membaca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bahasa itu kita dengan zikir. Al-idhkaru fis shabahi wal masa. Berzikir baik pagi maupun sore, siang, malam, pagi, sore. Itu kata Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wasalisu tai nomor 3 nek kepengin dijembarke rezekine, dilancarke rezekine, kata Syekh as-shadaqatu fi sirri wal alani, bersedekah baik secara diam-diam maupun dengan terang-terangan. Sedekah itu ketokne nggih mboten napa-napa, sing penting atine. Nek wedi nek pamer ora pasti ketok. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak kalah. Boleh baik. Tapi apa paman dimungke kenging mawon, sakit mawon, jariyah. Sing penting atine dilakono ikhlas Allah. Maka al-Jauziyah ngendikane bisirri wal alam, bersedekah baik terang tangan maupun bersembunyi-sembunyi, atau bersembunyi ataupun terang-terang sama saja, yang penting atine dibawa. Tiwas dirahasiakan kok kondo dimungkin 2 juta dari hamba Allah. Pengertian bawa mau aku mau kok wae. Kenapa kalau hamba Allah ini disebut mah ini? Ini berarti mungkin hamba Allah sudah aku ya. Kok wae. Ana babi ditutup. Ana babi ditutup tawon. Sambil bisa mawon. Yang terakhir ya. Ini kita adem. Warabi utawi nomor 4 nek kepengin dilancarke rezekine digampangke nganggo gawe al istighfaru fil akhar, membaca istighfar di waktu sahur.
Nah ini gedang kok pakai omong gampang lakonnya. Moto istighfar karo petu sahur. Abot kaya apa nek pancen gelem lakoni ya insyaallah akeh manfaate. Jadi baca istighfar sebanyak-banyaknya. Insyaallah mangke pada waktunya akan saya sampaikan tentang al-istighfaru wa manafi'ha. Istighfar dan manfaatnya. Insyaallah pada waktunya. Mudah-mudahan ini sebenarnya kelakuan wonten manfaat itu. Rabbi fanfa'na bi barakati wahdina husna bi hurmatihi wa amitna bi tariqatihi wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa habisna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma